action, let's go. 저 건물을 찾으러. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa bersemangat ya. Siapa nih yang suka menanam tumbuhan di rumahnya? Menurut kamu, mampukah kita manusia ataupun hewan bertahan hidup jika seandainya tidak ada tumbuhan di muka bumi ini? Pastinya tidak akan bisa ya. Hal ini karena kita tidak akan mampu menghasilkan zat organik sendiri layaknya tumbuhan. Kamu pasti tahu kan, tumbuhan memiliki kemampuan menghasilkan zat organik dari zat anorganik yang dikenal dengan fotosintesis. Nah, bagaimanakah fotosintesis ini terjadi sehingga dapat menghasilkan zat makanan yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup lainnya? Yuk kita pelajari. Tahukah teman-teman, fotosintesis adalah salah satu contoh proses anabolisme. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Contoh proses anabolisme antara lain fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak, dan protein. Fotosintesis adalah pengubahan zat anorganik, karbon dioksida, dan air oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya. Berikut reaksi kimianya. Reaksi fotosintesis terjadi di organel sel yang disebut kloroplas, yang biasanya ditemukan pada daun tumbuhan. Seperti kebanyakan organel pada eukariotik, kloroplas terdiri dari dua lapis membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar berbentuk seperti cakram bersifat permeabel atau dapat dilalui oleh semua zat, sedangkan membran bagian dalam bersifat selektif permeabel atau hanya dapat dilewati sebagian molekul. Pada membran dalam terdapat molekul transport yang melekat seperti protein integral sebagai tempat keluar masuknya glukosa. Pada bagian dalam terdapat stroma yang membungkus cairan kloroplas. Cairan kloroplas mengandung banyak enzim, DNA, plastid, RNA, dan ribosom. Pada stroma juga ditemukan membran lain yang disebut membran tilakoid. Membran yang ada pada kloroplas ini memisahkan organel kloroplas menjadi 3 bagian penting sebagai berikut. Ruang antar membran. Gang memisahkan membran luar dan membran dalam kloroplas. Kedua adalah stroma yang berada di dalam membran dalam tetapi berada di luar membran tilakoid. Dan yang ketiga adalah lumen tilakoid. Membran tilakoid saling berhubungan satu sama lain membentuk cakram bertumpuk yang disebut grana. Setiap membran tilakoid disebut Fred membran. Granat dihubungkan antara satu dengan yang lainnya oleh saluran yang disebut saluran lamella integrana. Setiap kloroplas memiliki 10 hingga 30 grana, dengan setiap grana tersusun atas 20 hingga 60 tumpukan. Membran tilakoid disusun atas 20% hingga 30% lipin dan 70% hingga 80% protein. Dan juga ditemukan partikel yang melekat pada membrannya. Partikel-partikel ini disebut kuantasome. Kuantasome berfungsi menangkap energi foton cahaya matahari dan berperan sebagai unit fotosintesis. Granula yang besar disebut fotosistem 2 atau PS2 dan granula yang kecil disebut fotosistem 1 atau PS1. Dalam saluran lamella integrana hanya terdapat fotosistem 1. Pada tilakoid ditemukan pigmen fotosintetik, yaitu pigmen berwarna hijau, klorofil A, klorofil B, dan keratinoid atau pigmen merah. Karena adanya ketiga membran ini, menjadikan kloroplas menjadi sistem yang paling kompleks dibandingkan organ lain dalam sel organisme.
Kloroplas adalah organel membran yang berperan sebagai pusat terjadinya fotosintesis. Organel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dalam setiap sel tumbuhan, kloroplas memiliki jumlah yang bervariasi sesuai dengan jenis tumbuhan atau organismenya. Misalnya pada alga Chlamydomonas dan Spiragira, dalam setiap selnya terdapat jumlah kloroplas yang konstan. Tetapi pada tumbuhan tingkat tinggi, kloroplas dalam setiap selnya memiliki jumlah yang berbeda-beda, yaitu sebanyak 30 hingga 200 kloroplas. Pada sel tumbuhan, kloroplas biasanya dijumpai dengan bentuk cakram dengan diameter 2-4 mikrometer, dengan panjang 5-10 mikrometer. Kloroplas memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung pada organismenya. Kloroplas pada Chlorella berbentuk seperti piringan, pada Chlamydomonas berbentuk seperti mangkuk. Ada pula yang berbentuk pita spiral, misalnya pada Spirogyra, berbentuk bintang, misalnya Zygnema, dan pada tumbuhan tingkat tinggi berbentuk seperti bola atau telur. Fotosistem yang terlibat dalam fotosintesis ada dua macam, yaitu fotosistem 1 P700 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 700 nanometer. Fotosistem 2 P680 mengandung klorofil A yang menyerap kuat energi cahaya dengan gelombang 680 nanometer. Fungsi pigmen dalam fotosistem adalah menangkap energi cahaya guna melepaskan elektron oleh pusat reaksi, yaitu klorofil A. 다음에 또 만나요 우리 모두 슬퍼 말아요